Jadi nanti kalau kita input di sini yang masuk akan sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya yang kosong kita nggak mau tampilin, kita tinggal unchecklist yang nominalnya 0 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah sampai di form input penjualan di part 1. Buat yang belum nonton silahkan klik notifikasi di atas. Sekarang lanjut ke rekapannya. Jadi dari input jualan yang kita masukin setiap hari, maka akan masuk datanya ke form rekapan. Langsung saja kita bikin. Tips untuk penulisan tipe, karena tentunya tipe-tipe ini kan lumayan panjang. Kalau kita nulis input pas lagi input penjualan panjang seperti ini akan makan waktu. Tipsnya kita pakai bantuan, jadi pakai bantuan kode, kita bikin sendiri. Kita kan biasanya sudah hafal tuh kode-kodenya. Misalnya seperti ini, saya contohkan. Misalnya di 24L170 ini adalah TV, dan untuk tipe LS170 hanya ada di 24, jadi yang di 32 dan 42 nggak ada. Gimana caranya biar misalnya mau nulis ini, kita cukup nulis 170, otomatis tipenya akan keluar. Kita bikin tabel bantu di sininya, kita tambahkan satu lagi, tipenya kita pindah ke nomor 2, tipe kita pindah ke sini. Nah, lalu ini kodenya, kode misalnya ini 170, ini 175, ini 4000 dan seterusnya. Nanti akan saya skip untuk bikin kode-kode ini. Ini hanya contoh aja, misalnya ini 24DC, 24DC, 24DD dan seterusnya. Nah, gimana masukinnya? Kodenya kita taruh di nomor 2 karena seperti yang tadi saya bilang, supaya inputnya urutan. Di sini input, di sini yang otomatis begitu. Nah, ini di sini NA karena tadi kita rubah data yang di sini, maka ininya pun jadi error. Kita benerin dulu. Kita benerin maka value-nya kita ganti ke kita ganti ini, press tetap, ininya jadi nomor 4 kayak ya, betul nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena 1 2 3 4 tadi shortnya sumbernya adalah ini, sekarang sumbernya adalah kode ya. Bagi yang sudah tahu VLOOKUP ini sudah nggak bingung. Nah, ini kita copy semua sampai bawah. Ini juga kita copy semua sampai bawah. Oh, ini tetap. Ini kenapa NA? Karena di sananya belum dikasih kode. Misalnya ini kodenya adalah 35SL. 35SL. Ini tujuannya hanya biar penginputannya lebih cepat. Ya, ketika kita tulis 35SL maka otomatis dia muncul. Ketika kita tulis 175 dia juga muncul 24L175 nanti di sininya. Saya belum bikin kodenya di sini. Kita bikin kodenya dulu. Pakai VLOOKUP juga. Lookupnya dari sini. Tabelnya pakai price. Lalu indeksnya nomor 2, ranknya kita pakai false, copy ke bawah. Nah, di sini NA karena tadi sama seperti tadi nilainya 0 nggak ada, kita kasih dulu 0.
maka otomatis di sini 0. Nah, biar enak kita pakai format nomor. Jadi ketika kita tulis 175 dia akan otomatis keluar. Untuk bagian pengkodean kode bantu saya akan skip. Saya akan bikin kode bantunya dulu. Saya sudah bikin kode bantunya. Jadi kita tulis kode bantu di sini. Kita pasti sudah hafal dengan tipe-tipenya. Jadi kita hanya tulis sebagian saja, nanti akan masuk otomatis. Kita tes misalnya kita masukin EST 79 SJBL. Kita hanya tulis 79 BL, nanti akan keluar tipe lengkapnya. Nah, di sini kita belum masukkan kategori. Kita masukkan kategori juga. Ini kita tulis kode kategori, misalnya kita masukkannya di sini. Set kategori. Kategori itu di yang kedua. Yang ketiga, 1 2 3. Pakai VLOOKUP lagi, value nya dari sini, tabel price, lalu kolom indeksnya nomor 3, lalu false. Nah, ya. Ini formatnya adalah format tanggal, kita ganti formatnya ke format nomor ya, seperti itu. Coba lagi misalnya nulis 2TC 32BA, kita hanya tulis 32BA. Nah, dia akan otomatis masuk. Ini fungsinya adalah untuk mempersingkat ketika kita nginput, karena kalau kita nginputnya tipe lengkapnya maka akan lama. Jadi kita bisa pakai kode bantu. Selesai untuk tabel penjualan. Jadi setiap hari ketika kita jualan, tanggal 1 apa aja tulis, nanti tanggal 2 tulis di bawahnya, tanggal 3 tulis di bawahnya, tanggal 4 tulis di bawahnya, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita bikin rekapannya. Jadi ketika di sini ada penjualan di tanggal 1, maka otomatis stok awal yang ada di sini dia akan berkurang. Kita bikin misalnya namanya rekap. Di tab rekap ini tidak ada kolom buat input, jadi hanya buat lihat saja, buat ngolah data. Langsung saja kita bikin tipe dulu, tipe kategori, lalu stok awal, kita tulis awal saja, awal, kita tulis sisa stoknya. Lalu misalnya di sini adalah harganya, mau kita masukkan. Ini total inventaris, jadi apa namanya, inventari ya. Total barangnya berapa, harganya misalnya di sini ada TV 5, harga TV stoknya 5, harganya 1 juta, berarti nanti di sini totalnya 5 juta, maksudnya seperti itu. Tipe kita masukkan dari sini aja. Jadi nanti yang kosong pun akan ada di situ. Kita masukkan dari sini. Kita copy saja. Kita copy. Kita paste di sini, paste value aja. Kategori langsung pakai VLOOKUP. Oh ya, sebelumnya biasa kita bikin jadi format as tabel biar gampang. Ini kita namakan tabel rekap. Tabel rekap. Oke. Salah.
saja yang ini ya, pakai VLOOKUP lagi. Lookup value nya adalah ini, lalu tabelnya kita pakai press list. Nah, karena di kolom rekap ini tidak ada kode, jadi kita ngambilnya dari sini. Kita ngambil dari sini. Tabel, terus lookup value-nya kita pilih 1, 2, 2. Nah, karena ini di kategori 2. Lalu false. Nah, kategori sudah masuk. Stok awal bebas mau pakai VLOOKUP atau kita copy juga nggak apa-apa. Kita copy saja. Ini stok awal. Paste di sini. Kita pakai format nomor aja. Nah, ini adalah stok awal dan di sini adalah sisa stok. Kita bisa blok buat menandai, misalnya blok warna ini. Ini sisa stok. Jadi ketika kita input penjualan di sini otomatis misalnya di sini kita input 171, maka nanti di sini sisanya akan tinggal 2 karena dia stoknya adalah 3. Nah, stok ini dapatnya dari mana? Di rekap ini kita harus ada totalan. Jadi tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa. Caranya kita tambahkan sampai panjang. Sampai panjang. Kira-kira 1 bulan. 1 bulan misalnya 31 hari. 31 hari. Misalnya ini tanggal 1 bulan Juli. Tarik sampai 31 Juli. Ya, sampai sini 31 Juli dia ada di kolom angka. Ini yang nggak kepakai dibalikin aja. Ini terlalu panjang, kebanyakan. Tadi sampai angka. Belum. Nah, sampai sini. Sip. Ini buat masuk ke sini. Nah, tinggal kita masukkan ini dulu, kita harganya dulu. Pakai VLOOKUP sama kayak tadi. VLOOKUP, lookup value-nya ini, tabelnya price list, harga berarti nomor 1, 2, 3, nomor 3 dan false. Harga total tinggal dikali saja. Jadi nanti ketahuan inventorinya ada berapa di toko. Untuk tanggal kolomnya kita pendekin aja karena ini kan isinya stok, isinya paling 2 digit paling banyak. Nah, nanti ketika kita input di sini misalnya ini tanggal 1 semua. Ini tanggal 1 semua, maka otomatis di sini akan muncul. Yang tanggal 1 muncul di sini, tanggal 2 munculnya di sini, tanggal 3 munculnya di sini dan seterusnya. Dan stok ini adalah stok awal dikurangi dengan total penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Caranya kita tulis dulu di sini. Sama dengan stok awal dikurangi sum ini.
Ini totalnya pasti masih sama karena ini pagar-pagar mungkin karena kurang panjang ya. Ini stoknya masih sama karena belum ada input penjualan yang masuk. Biar kelihatan, kita di desain kita kasih total row, kita pilih zoom, ya 1210 karena belum ada penjualan yang masuk. Ini juga nanti kita pilih zoom semua yang ada di sini sampai akhir dipilihnya zoom semua. Nah, untuk memasukkan penjualan ini ke sini, caranya kita pakai zoom IFS. Nah, kenapa zoom IFS? Karena kita akan ngambil data dengan dua syarat. Jadi kita akan ngambil data di sini yang syaratnya adalah sesuai dengan tipe yang ini dan hanya di tanggal 1, tanggal yang di atasnya ini. Kalau di sini berarti tanggal 2. Makanya pakainya zoom IFS. Jadi dengan dua syarat. Syarat satu adalah 170 tipenya, yang kedua adalah tanggalnya. Nah, dengan zoom IFS, zoom ranknya ambil di penjualan. Zoom ranknya adalah penjualan ini, zoom rank. Lalu kriteria ranknya adalah ini. Lalu kriterianya yang pertama ini 170. Lalu kriteria rank 2 tanggal. Kriteria rank 2 adalah tanggalnya ini berarti. Lalu kriteria 2-nya adalah tanggal yang ada di atas ini. Oke, kita tes. Jadi misalnya kita masukkan 24LE170. 24LE170. Di sini ada tanggal 2. Saya bikin lagi 24LE170. 170. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi misalnya yang tanggal satunya ada 2. Tanggal 1 ada 2. Yang lainnya tanggal 2 misalnya. Maka di sana yang muncul akan, ini misalnya total 1 semua. Totalnya 1 semua. Yang muncul hanya ini yang di tanggal 1. Jadi tipe 170 yang di tanggal 1. Yang di tanggal 2-nya tidak akan terbaca. Nih. 170 tanggal 1 keluarnya 2. Kalau di sini kita ganti tanggal 1, maka di sana keluarnya 3. Nah, seperti itu. Dan untuk ke belakang tinggal di copy saja, di copy rumusnya biar ngeditnya gampang. Copy rumus, lalu ganti tanggalnya 2. Ini copy rumus lagi, ganti tanggalnya berarti tanggal 3 dan seterusnya sampai ke belakang sampai tanggal 31. Apakah bisa dengan cara seperti ini? Tidak bisa, jadi harus satu-satu. Ini tanggal 4. Nah, begitu dan seterusnya. Kita coba tes kalau kita input 175 di tanggal 3. Kita input 175 di tanggal 3, penjualnya misalnya 5. Di tanggal 3 Juli. Nah,
Di sini dia tanggal 3 keluarnya 5 karena di tanggal 3 ada penjualan 5 unit. Nah, untuk stoknya otomatis ini stok ada 3. Nah, penjualan ada 5 tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 1 3, tanggal 2-nya 2. Penjualannya ada 5, stoknya cuma 3, awalnya memang 3. Maka di sini stoknya jadi min 2. Nah, yang ini kan awalnya 0. Di tanggal 3 ada penjualan 5, ini jadi min 5. Ini cuma sebagai contoh aja. Jadi ini nggak mungkin ya, nggak ada barang masa kita jualan. Ini coba contoh penginputan. Saya akan skip dulu, saya akan edit ini semuanya. Sudah saya isi semua sesuai dengan tanggal yang di atas, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini lihatnya di sini. Sudah disesuaikan semua. Jadi nanti kalau kita input di sini yang masuk akan sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya yang kosong kita nggak mau tampilin, kita tinggal unchecklist yang nominalnya 0 aja. Ini misalnya. Nah, yang stoknya kosong tidak usah ditampilkan.